10-20-20-55. Saya akan mempresentasikan media yang saya pilih dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu media lekas, lembar kerja siswa, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 9 semester ganjil. Materi pokoknya adalah cerita inspiratif, sedangkan metode pembelajarannya adalah tanya jawab dan diskusi. Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 40 menit. Kompetensi dasar 3.11, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Indikatornya yang pertama menjelaskan wujud isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Dan yang kedua mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Langkah-langkah penggunaan lembar kerja siswa sendiri adalah: yang pertama, guru memberikan contoh teks cerita inspiratif. Yang kedua, guru membagi kelompok belajar siswa dan membagikan lembar kerja siswa. Yang ketiga, siswa mengisi nama kelompok dan nama anggota kelompok masing-masing. Yang keempat, siswa membaca petunjuk belajar pada lembar kerja tersebut. Yang kelima, setiap kelompok berdiskusi untuk mengerjakan tugas. Yang keenam, siswa saling menukar lembar kerja siswa antar kelompok untuk saling mengomentari dan melakukan tanya jawab mengenai isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang telah dikerjakan. Dan yang terakhir, masing-masing kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kelompok lain. Selanjutnya, langkah-langkah dari model pembelajaran tanya jawab dan diskusi adalah: pertama, guru memberikan contoh teks cerita inspiratif. Yang kedua, guru memberikan penjelasan tentang materi cara mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, guru membagi kelompok belajar siswa dan membagikan lembar kerja siswa per kelompok. Yang keempat, masing-masing kelompok berdiskusi untuk mengidentifikasi dan menanggapi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis dan menulisnya di lembar kerja siswa untuk didiskusikan bersama kelompok lain nanti. Yang kelima, siswa saling tukar-menukar lembar kerja siswa antar kelompok untuk saling mengomentari dan melakukan tanya jawab. Yang keenam, masing-masing kelompok berdiskusi untuk saling menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir, guru memberikan penilaian masing-masing kelompok. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan lembar kerja siswa. Kelebihan lembar kerja siswa yang pertama adalah guru dapat menggunakan lembar kerja siswa sebagai media pembelajaran mandiri bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, praktis dan harga cenderung terjangkau, tidak terlalu mahal. Yang keempat, dapat membuat siswa berinteraksi dengan sesama teman. Yang kelima, kegiatan pembelajaran menjadi simpel. Dan yang terakhir, sebagai pengganti media lain ketika media audiovisual misalnya mengalami hambatan dengan listrik, maka kegiatan pembelajaran dapat diganti dengan media lekas ini. Kekurangan lembar kerja siswa yang pertama, media lekas ini hanya melatih siswa untuk menjawab soal. Tidak efektif tanpa ada sebuah pemahaman konsep materi secara benar, hanya mendapatkan penjelasan dari guru. Yang kedua, menimbulkan pembelajaran yang membosankan bagi siswa jika tidak dipadukan dengan media yang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.